saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu pada sesi tanya jawab ini, selain nanti juga akan dijawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui tulisan, kami berikan kesempatan pada termin pertama ini masing-masing sisi 3 penanya ini maupun kanan. Satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan, dan pertanyaan yang menyangkut materi yang disampaikan. Ya, sebutkan nama dan dari mana asalnya, institusi mana. Mik tolong, panitia. Agak cepat waktunya, terbatas. Agak cepat waktunya. Agak cepat karena waktu kita terbatas. Langsung pada poin pertanyaan. Nama saya Ali Rahmat dari Anggota MUI. Yang ingin saya tanyakan tentang fitnah yang tunggal. Kita ketahui bersama bahwa azan awal Jumat itu fitnah. Kemudian salat tarawih 2 rakaat fitnah tunggal itu. Tapi berani narasumber mengucap bahwa pembawa pencetus pertama kali awal Jumat adalah Subin Affan. Kemudian yang memulai tahun berikut adalah Umar bin Khattab. Berani kan narasumber mengucap beliau ahli neraka. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Mik. Cukup di tempat. Penanya cukup di tempat biar panitia yang memberikan mik. Terima kasih. Langsung saya kata pokok. Nama saya Kursi Ahmad. Kursi dari PDI. Yang pertama tentang batasan salafi. Apa yang disebut dengan salafus saleh? Dari periode berapa salafus saleh itu? Yang kedua, asal usul istilah ahli sunnah wal jamaah. Tentang yang ketiga tentang berpolitiknya ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana? Soalnya tadi disebutkan Syiah termasuk ahli bid'ah, Asy'ariyah ahli bid'ah. Siapa yang ahli sunnah itu sendiri? Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini mendengarkan. Sebetulnya banyak Ustaz yang bisa tanyakan. Nama saya Abdul Salam dari Faulkar Jakarta Utara dari ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Kalau diperbolehkan satu saja, satu pertanyaan. Baiklah, tadi saya ingat ucapan Ustaz yang menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kalimat istawa itu diartikan istaula katanya. Ini tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa dalam Ar-Rahman al-Istawa ini yang menyatakan bahwa istawa itu adalah istaula. Ini saya heran gitu, apa Ustaz yang luput dalam menerang kitab atau bagaimana? Karena saya temukan banyak ini, sedikitnya 3 tafsir. Pertama tafsir Jalalain yang dikatakan oleh Imam Jalalain Masyuti juz 3 halaman 82. Beliau menyatakan di sana ketika berbicara istawa adalah istawa dan istaula. 2 tafsir Al-Farid Rujdi halaman 112. Dan juga beliau menafsirkan kalimat istawa adalah dengan istaula. Ia juga dengan kalimat menguasai. Tafsir Ruhul Bayan juz 7 393 juga seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan tidak ada satu pun keterangan seperti apa seperti itu. Dan sebentar. Dan Ustaz tadi awal menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Saya sepakat dengan itu bahwa Allah itu tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Sehingga kalau pertanyaan ketika Allah itu adalah bersemayam di atas punya tempat, maka Allah itu sama dengan makhluk. Dan ini adalah melawan dalil yang laisa kamitslihi syai'un. Ketika dalam pertanyaan kita mengatakan bahwa Allah itu punya tempat di mana di atas, sedangkan kita sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un seperti itu. Ya, cukup jelas pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Enggak, artinya biar 3-3 dulu. Enggak mungkin semua terjawab. Ya. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kaidah yang ke-8 tentang kullu bid'atin dhalalah, yaitu yang ditanyakan tentang masalah azan Jum'ah dan juga salat tarawih.
adzan Jum'ah memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kali. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, umat sudah semakin banyak. Kemudian Utsman berijtihad untuk mengadakan adzan yang pertama di Zawra, di pasar. Kemudian setelah itu berjalan. Yang pertama itu di pasar supaya apa? Untuk mengumpulkan orang. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua adzannya di masjid. Kalau dia mau ikut Utsman, di pasar adzan yang pertama. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa aku lebih suka dengan apa yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya Al-Um bahwa yang pertama itu yang diadakan Rasulullah itu yang diikuti. Jadi ini yang kita pegang. Kalau adzan yang seperti yang sekarang diadakan dengan 2 kali adzan di masjid, nggak sesuai dengan sunnah. Kalau dia mengatakan mengikuti Utsman, dia sesuai dengan sunnahnya Utsman. Kalau mau juga di pasar diadakan. Dan sekarang udah alhamdulillah dengan adanya waktu dan dengan adanya loudspeaker udah cukup. Nggak perlu lagi dengan 2 kali adzan. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih di zaman Umar diadakan dengan 11 bukan dengan 23. Riwayat yang menyebutkan bahwa tarawih dengan 23 riwayat yang dhaif. Riwayatnya yang dhaif dan ada rawi-rawi yang lemah. Itu bisa dilihat dalam beberapa kitab yang membahas soal masalah itu. Cuma hanya saja di antara para imam tidak membatasi. Memang ada khilaf di antara ulama. Di antara para imam ya membolehkan tentang lebihnya daripada 11. Gitu. Tapi yang terbaik sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ustaz sedang menjawab pertanyaan. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang salafi. Ini tentang salafi, istilah atau nisbat ini sudah ada sejak lama. Pertanyaan yang kedua. Artinya nisbat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, bahwa ulama-ulama terdahulu itu menisbatkan dirinya kepada salaf karena salaf ini adalah generasi yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari itu sudah disebutkan oleh para tabi'in, kana salaf. Artinya salaf itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud as-sahabah. Kemudian nisbat kepada salaf itu dikatakan salafi. Jadi sejak tabi'in sudah ada istilah itu. Dan Nabi juga mengatakan kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu ana laki, dalam riwayat Muslim, ni'mas salaf ana laki. Kemudian istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah ini juga tadi sudah saya bawakan dalam makalah ini. Sudah sejak zaman sahabat. Ibnu Abbas, yaitu sahabiyun jalil yang didoakan oleh Nabi dengan memahami Al-Quran, mengetahui ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Kalau untuk lebih luasnya tentang dua ini, untuk salafi, antum bisa baca buku saya, Mulia dengan Mana Salaf. Saya jelaskan tentang sejarahnya dan dalilnya. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan dalam kitab saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang kapan munculnya sejarah Ahlussunnah ini. Ada dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang dua ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang berkaitan tentang istaula. Saya sudah jelaskan tadi bahwa mengartikan istiwa itu dengan istaula itu sesuatu yang hadis, yang baru, yang muhdats. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa itu asli istaula. Tidak ada. Dan kita dalam masalah kaidah asma wa sifat, ini masalah yang penting. Kewajiban kita dalam asma wa sifat, dalam tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, kewajiban kita
yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Tentang mentakwil, mengingkari tidak boleh. Istiwa, Allah istiwa di atas arasy, kita wajib menetapkan Allah istiwa. Tentang bagaimana istiwa, tidak boleh tanyakan. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ditanyakan kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah? Sebab disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alasy istawa. Kaifal istiwa? Imam Malik waktu itu tidak langsung menjawab. Karena apa? Belum pernah ada seorang pun yang menanyakan tentang masalah itu. Imam Malik nunduk sampai keluar keringatnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana Allah istiwa, menanyakannya adalah bid'ah. Jadi kalau disebutkan tadi di dalam kitab-kitab itu memang dari kitab-kitab orang-orang yang belakangan, apakah dari Asy'ariyah maupun yang lain yang kemudian menyebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Kalau diartikan bahwa istawa, diartikan istaula berkuasa, berarti sebelum itu Allah tidak berkuasa. Istiwanya Allah tetap dengan dasar nas Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi SAW. Dalam 7 ayat Allah menyebutkan tentang Allah istiwa di atas arsy, yang kita wajib tetapkan. Ustaz, ya, sebutkan nama dan dari mana? Saya Taufik Said, tinggal di Kelapa Gading, dalam ekspor nomor 12. Ya. Pak Ustaz, hari ini banyak para orang mengaku kaum muslim, mengaku tokoh atau kiai. Bahkan buat pernyataan yang kadang-kadang membingungkan terhadap keimanan orang Islam sendiri, terutama saya. Langsung pertanyaan, Pak. Pertanyaannya adalah, ada seorang penulis bernama Aku Bapak. Judul bukunya adalah Ternyata Akhirat Itu Sudah Kekal. Mohon menjelaskan terima kasih. Ya. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, sebenarnya saya kecewa karena sebenarnya lebih awal saya menulis pertanyaan. Mestinya saya tidak mau bertanya, saya sudah tulis tapi tidak dilayani. Akhirnya saya bermohon untuk bertanya. Pertama, saya bingung dengan penjelasan Pak Ustaz dari awal sampai akhir. Dari awal dikatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yaluna, tsummal ladzina yaluna. Lalu muncul ada tadi azan 2 kali, tarawih 20 rintis oleh Umar dalam bentuk jamaah, dibimbing oleh seorang imam, dilaksanakan 1 bulan. Bagaimana menghubungkan dengan khairul qarni lalu bid'ahkan? Kullu bid'atin dhalalah. Mohon maaf, ada buku saya bawa. Ya. Ini pengarangnya adalah Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maliki Al-Hasani. Di sini sangat jelas keliru orang memahami secara letterlek kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalatin wa huwa mazmumah wa kullu dhalalatin hasanah wa huwa mahmudah. Ya. Salah satu di antaranya sholat tarawih itu oleh Umar itu adalah bid'ah hasanah. Azan 2 kali itu bid'ah hasanah. Peringatan Maulid itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa kemudian dikatakan bid'atin dhalalah wa huwa finnar? Mohon maaf. Cukup. Ya. Cukup jelas. Pak, sebentar Pak, boleh saya ya. Pak? Oh iya, iya. Silakan. Terima kasih, dia tidak terganggu. Pesannya itu khutbah Jumat ya. Jadi kita hanya mendengarkan. Karena kalau diskusi baik nih Pak.
Yang pertama, saya sarankan kepada panitia, kalau ada acara kayak begini, saya harapkan ada pembanding gitu. Karena orang mengaku ahli sunnah semua kan Pak Kiai. Saya juga mengaku ahli sunnah, tapi berbeda dengan Pak Ustaz di depan. Saya manggil Pak Ustaz takut dibilang kita juga. Apa panggil masih? Kemudian yang kedua, mulai tadi kita diarahkan, bahkan di sini ada kata-kata berani mengatakan alimatul kita tidak alimatul arba'ah tadi itu dia ada yang mengatakan bukti. Coba tunjukkan kepada kami dan seakan-akan mereka dikatakan bukti dan digiring kepada mazhab yang nomor 5. Ya. Yang mulai tadi disebutkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Kami curiga ini ada kampanye apa? Terima kasih. Iya, cukup. Ya, saya jawab. Pertanyaan Bapak tadi yang pertama dari season yang kedua. Yang pertama itu berkaitan tentang buku yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Artinya buku itu jelas buku yang harus ditolak, buku sesat dan menyesatkan. Karena jelas Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Jadi buku itu nggak perlu dibaca. Buku itu jelas sesat sudah, nggak usah dibaca. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Saya sudah bawa dan saya sudah jelaskan. Antum lihat di poin yang ketujuh. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau seandainya yang hadir mau memahami dari apa yang saya sampaikan, saya jelaskan di sini bahwa al-ismah itu thabitatul lirrasul. Ma'sum itu hanya untuk Rasulullah. Adapun individu sahabat tidak maksum. Begitu juga para imam. Saya sebutkan di sini tentang khairun nas, sebaik-baik manusia itu para sahabat adalah sebaik-baik manusia, tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah, mereka yang terbaik. Kalau individu mereka keliru, wajar sebagai manusia. Individu mereka salah atau keliru, wajar sebagai manusia, dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun pertanyaan tadi yang berkaitan tentang kullu bid'atin dhalalah, diartikan dengan arti yang lain. Sekarang yang bersabda tentang kullu bid'atin dhalalah siapa? Ada bid'ah yang tidak dolala kan? Tadi disampaikan tadi ada bid'ah yang tidak dolala. Berani mengatakan Sayyidina Umar dolala, final. Ada yang berani begitu? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Umar radhiyallahu anhu arda tidak mengerjakan tarawih dengan 23, mengerjakan dengan 11. Dan riwayat yang sahih. Sebentar, saya bacakan penjelasan Al-Imam. Dengarkan, saya jelaskan. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, yang dimaksud dengan bid'ah, kata Ibnu Rajab, adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Maka setiap orang yang membuat sesuatu yang lalu menisbatkan kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ataupun ucapan baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Contohnya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dan melihat mereka salat berjamaah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini. Sebentar. Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah, penjelasan Ibnu Rajab di Al-Hafidh, dia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud
perkataan Umar nih menurut bahasa. Karena apa? Sholat tarawih Nabi kerjakan dengan 11. Yang kedua, Nabi kerjakan di waktu malam ba'da isya. Nabi kerjakan di waktu malam. Dan tidak ada yang beda. Karena apa? Karena Nabi mengerjakan sholat tarawih. Kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan ketika malam yang keempat. Karena apa? Khawatir diwajibkan. Nabi tinggalkan bukan meninggalkan salat tarawih, tapi Nabi khawatir diwajibkan salat tarawih itu. Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, bahwa Nabi mengerjakan di waktu malam di bulan Ramadan. Yang Umar katakan bid'ah itu juga tentang masalah bahasa, karena di awal khilafah Abu Bakar tidak diadakan dengan berjamaah. Di awal khilafah Umar tidak diadakan. Kemudian ketika Umar masuk masjid, berpecah-pecah sahabat, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebaiknya dengan 1 imam. Kemudian malam berikutnya Umar masuk ke masjid dengan 1 imam, Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, menurut penjelasan Ibnu Rajab, perkataan secara bahasa, ni'mal bid'atu hadhihi. Perkataan sahabat dijelaskan oleh ulama, bukan oleh kita, bukan ra'yu kita, bukan ra'yu antum. Ini ulama Ibnu Rajab yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang panggilan kelima, di sana ada taslimullah oleh Rasulullah dan seterusnya sampai pada wala mausyaitin wala dalil. Dalam tafsirkan ayat atau as-sunnah, kita lihat beberapa kalangan ulama terlihat antara satu dan yang lain terlihat berbeda. Seperti Imam Syafi'i sendiri ada istilah qaul qadim dan qaul jadid. Kemudian permasalahan itu ketika terjadi perselisihan faruddu ilallah wa rasul. Kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya ada satu pendapat iman yang kita pegang. Apakah itu termasuk taslim atau ketika ada perselisihan itu kemudian kita kembalikan Quran dan Sunnah, kemudian kita berpikir sendiri. Padahal mereka yang menafsirkan itu adalah para sendiri dari Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca istilah tentang naskah ini, kemudian kita kembalikan kepada peneladani Rasulullah di dalam berdakwah bahwa ada target-target tertentu. Para salafus saleh radhiyallahu anhum mereka telah sampai pada satu jenjang tertentu, yakni Allah memberikan kekuasaan dunia dan akhirat. Dunia berupa terwujudnya kekuasaan khilafah Dipersingkat Pak. Kemudian bagaimana agar gerakan sunnah ini menunjukkan giginya, yaitu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum, bukan hanya nerima saja dengan sistem hidup yang tidak sesuai dengan ruh dari Islam, yaitu cukup ya. Tadi pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan perbedaan di antara para a'immah dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Perbedaan itu bisa saja ada, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Artinya tidak boleh orang membuat tafsir 2 menjadi 3 atau 4 atau 5. Kita tinggal mengambil yang rajih dari 2 pendapat itu, dari 2 dalil atau 2 tafsir dari sahabat. Mungkin ada 3 atau ada 4, diambil yang paling rajih dari 3 pendapat itu dengan athar yang kuat. Itu dijelaskan. Dan juga tadi pertanyaan Bapak tadi, bahwa di poin yang ke-7, bahwa kita tidak pernah menyalahkan para imam. Tapi ingat bahwa sebagai anak Adam, para imam juga mempunyai kekeliruan, punya kesalahan sebagaimana kita. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, setiap yang bersalah yang bertaubat. Hatta Imam Syafi'i sendiri mengakui, kalau seandainya pendapatku yang keliru, buang pendapatku. Oh, ada pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i juga mengatakan keliru. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Begitu juga imam-imam yang lain yang dia keliru kemudian dia rujuk dan kembali kepada Allah. Jadi ada itu wajar.
pendapat para imam. Terkadang dia nulis, dia salah, kemudian suatu waktu dia katakan pendapat yang dulu aku pegang itu salah. Banyak semua para imam. Iya, iya. Ulama sudah diragukan kayak begini, dan dampaknya kepada umat, kita percaya kepada pastor. Oh tidak, kita tetap menghormati mereka. Mereka tetap ada kekeliruan, wajar sebagai manusia. Wajib kita hormati, kan saya sebutkan di sini bahwa kita tetap menghormati mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dijelaskan oleh para imam tentang masalah ini. Hatta Syekhul Islam juga menjelaskan tentang dalam kitabnya yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, azakumullah, seperti yang tadi disebutkan oleh penanya, bahwa bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Ya, kekuasaan di muka bumi, kemuliaan, ya dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dengan ittiba kepada Rasulullah, dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebab di antara yang membuat kelemahan umat Islam sekarang ini perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu dosa yang paling besar. Maka kembalinya dengan apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Ya itu saja, saya pikir cukup. Sama aja jawabannya. Iya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.